Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulef Tridewi. Nomor NPM saya 216210239. Saya dari kelas 1A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Riau, Angkatan 2021. Saya akan menjelaskan pengertian dan konsep linguistik umum. Linguistik. Secara populer, orang menyatakan linguistik adalah ilmu tentang bahasa, atau ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya. Atau lebih tepatnya lagi, seperti yang dikatakan oleh Martinet, linguistik adalah telaah ilmiah mengenai bahasa manusia. Apakah linguistik itu? Linguistik adalah ilmu bahasa. Dari bahasa Latin, yaitu lingua yang artinya bahasa. Dalam bahasa Inggris dan Perancis disebut language. Linguistik dalam bahasa Inggris berkaitan dengan language. Dalam bahasa Perancis, linguistik berkaitan dengan language. Dalam bahasa Indonesia, linguistik adalah bidang ilmu. Kata sifatnya adalah linguistics atau linguistik. Kata linguistik berpadan dengan linguistics dalam bahasa Inggris, linguistik dalam bahasa Perancis, dan linguistik dalam bahasa Belanda diturunkan dari kata bahasa Latin lingua yang berarti bahasa. Bahasa Prancis memiliki dua istilah yang berbeda, yaitu langue dan language, dengan makna yang berbeda. Istilah langue, language, dan parole. Langue adalah suatu bahasa tertentu, misalnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan sifatnya abstrak. Language adalah bahasa secara umum. Seperti tampak dalam ungkapan, manusia memiliki bahasa sedangkan hewan tidak. Language ini sifatnya sangat abstrak. Parole adalah bahasa dalam wujud yang nyata, yang abstrak, yaitu yang berupa ujaran. Wujud bahasa yang diucapkan anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam linguistik ini terdapat istilah linguis. Apakah linguis? Linguis adalah orang yang ahli dalam linguistik atau disebut pakar linguistik. Selain itu, linguis juga berarti orang yang fasih dalam beberapa bahasa, misalnya bahasa Inggris, bahasa Rusia, ataupun bahasa lainnya. Ilmu linguistik. Ilmu linguistik disebut juga linguistik umum. Artinya, ilmu linguistik tidak hanya mengkaji sebuah bahasa saja, tetapi juga mengkaji seluk-beluk bahasa pada umumnya. Bahasa-bahasa di dunia ini memiliki banyak perbedaan dan juga persamaan. Namun, terdapat ciri-ciri universal dari bahasa-bahasa tersebut, dan hal itulah yang diteliti dalam linguistik. Ilmu linguistik telah mengalami 3 tahap perkembangan. Yang pertama, tahap spekulasi, yaitu tahap mengambil kesimpulan dilakukan dengan sikap spekulatif, artinya kesimpulan itu dibuat tanpa didukung oleh bukti-bukti empiris dan dilaksanakan tanpa menggunakan prosedur-prosedur tertentu. 2. Tahap observasi dan klasifikasi. Pada tahap ini, para ahli baru mengumpulkan dan menggolongkan segala fakta bahasa dengan teliti dan belum memberikan teori atau kesimpulan apapun. 3. Tahap perumusan teori. Pada tahap ini, para ahli berusaha memahami masalah-masalah dasar dan mengajukan pertanyaan terkait dengan masalah tersebut berdasarkan data empiris yang telah dikumpulkan. Disiplin linguistik sudah mengalami ketiga tahap di atas, artinya disiplin linguistik itu sekarang sudah bisa dikatakan merupakan kegiatan ilmiah. Linguistik sangat mementingkan data empiris dalam melaksanakan penelitiannya. Kegiatan empiris biasanya bekerja secara induktif dan deduktif secara beruntun. Artinya, kegiatan itu dimulai dengan mengumpulkan data empiris. Data empiris itu dianalisis dan diklasifikasikan, lalu ditarik suatu kesimpulan umum berdasarkan data empiris itu. Makin kuat kedudukannya. Apabila data baru itu tidak cocok dengan kesimpulan itu, maka berarti kesimpulan itu menjadi goyah kedudukannya. Jadi perlu diwaspadai dan direvisi. Sebagai ilmu empiris, linguistik berusaha mencari keteraturan atau kaidah-kaidah yang hakiki dari bahasa yang ditelitinya. Karena itu, linguistik sering juga disebut ilmu nomotetik. Sesuai dengan predikat keilmiahan yang disandangnya, linguistik tidak pernah berhenti pada suatu titik kesimpulan, tetapi akan terus menyempurnakan kesimpulan tersebut berdasarkan data empiris selanjutnya.
linguistik mendekati bahasa yang menjadi objek kajiannya, bukan sebagai apa-apa, melainkan hanya sebagai bahasa. Objek linguistik adalah bahasa. Istilah bahasa sering dipakai dalam arti kiasan seperti ungkapan bahasa tubuh, bahasa alam, dan sebagainya. Itu tidak termasuk arti istilah bahasa dalam ilmu linguistik. Istilah bahasa yang menjadi objek ilmu linguistik adalah bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jerman, dan lainnya. Ada bermacam-macam ilmu pengetahuan, misalnya ilmu pengetahuan hukum, ilmu psikologi, dan lain-lain. Dalam masing-masing ilmu tersebut, bahasa dapat menjadi objek penelitian. Kalau begitu, apa yang menjadi kekhususan ilmu linguistik? Ahli linguistik berurusan dengan bahasa sebagai bahasa. Itulah objek yang menjadi kekhususan ilmu linguistik adalah bahasa sebagai bahasa. Berdasarkan objek kajiannya, bahasa dibedakan antara linguistik umum dan linguistik khusus. Linguistik umum adalah linguistik yang berusaha mengkaji kaidah-kaidah bahasa secara umum. Linguistik khusus berusaha mengkaji kaidah-kaidah bahasa yang berlaku pada bahasa tertentu, misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan sebagainya. Berdasarkan objek kajiannya, struktur internal bahasa atau bahasa itu dalam hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa dibedakan adanya linguistik mikro dan linguistik makro. Linguistik mikro mengarah kajiannya pada struktur internal suatu bahasa tertentu atau struktur internal bahasa pada umumnya, misalnya fonologi, morfologi, dan sebagainya. Linguistik makro menyelidiki bahasa dalam kaitannya dengan faktor-faktor di luar bahasa. Lebih banyak membahas faktor luar daripada struktur internal bahasa, seperti sosiolinguistik, psikolinguistik, dan lain sebagainya. Berdasarkan objek kajiannya, bahasa pada masa tertentu atau bahasa pada sepanjang masa dapat dibedakan antara linguistik sinkronik dan linguistik diakronik. Linguistik sinkronik mengkaji bahasa pada masa yang terbatas, misalnya mengkaji bahasa Indonesia pada tahun 20-an, biasanya juga disebut dengan linguistik deskriptif. Linguistik diakronik mengkaji bahasa pada masa yang tidak terbatas, bisa sejak awal kelahiran bahasa tersebut sampai punahnya bahasa tersebut. Berdasarkan tujuannya, linguistik dibagi atas linguistik teoretis dan linguistik terapan. Linguistik teoretis berusaha mengadakan penyelidikan terhadap hubungan bahasa dengan faktor yang berada di luar bahasa untuk menemukan kaidah-kaidah yang berlaku dalam objek kajiannya itu. Sedangkan linguistik terapan berguna untuk memecahkan masalah-masalah praktis yang ada di masyarakat, misalnya penyusunan kamus dan lain sebagainya. Berdasarkan aliran atau teori yang digunakan dalam penyelidikan bahasa, dikenal adanya linguistik tradisional, linguistik struktural, linguistik transformasional, linguistik generatif semantik, linguistik relasional, dan linguistik sistematik. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada pengucapan yang salah. Terima kasih atas perhatian semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.